Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua, membukakan pintu rezeki dari langit dan dari bumi, dan melancarkan segala urusan kita dalam kebaikan. Amin rabbal alamin. Melihat tarbiyah ataupun pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, maka kita akan mendapati suatu keajaiban atau banyak keajaiban bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah umat, membimbing umat untuk selalu 100% tergantung hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak tergantung dan tidak berharap kepada siapapun. Padahal beliau kadang-kadang sebenarnya bisa mampu memberikan bantuan itu, tetapi beliau berharap, beliau menginginkan supaya orang itu benar-benar hatinya 100% kepada Allah Al-Wahidud Dayyan, Al-Ahadus Samad. Selalu dikembalikan kepada Allah. Contoh misal di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, anna mukataban jaa ila Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqala inni ajaztu an kitabati fa'inni. Pernah ada seorang budak yang sedang menyicil jaminan kemerdekaan, artinya dia bakal dimerdekakan oleh majikannya dengan syarat dia bisa menebus dirinya dengan sekian dinar. Dia kemudian menyicil, bekerja sambil menyicil untuk bisa membebaskan diri dari perbudakan. Namun perjalanan waktu cicilannya macet, kurang lebih lah kayak banyakkan orang zaman sekarang. Awalnya DP-nya pede, lama-kelamaan ngos-ngosan, lama-kelamaan macet. Dia pun akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan ansurannya kepada majikan. Maka dia berpikir kepada siapa lagi saya harus meminta pertolongan. Maka dia berpikir tidak ada cara kecuali kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Dia pasti bisa membantu saya. Berapa sih uang segini bagi beliau?
Maka dia pun kemudian datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengutarakan niatnya dan keluhannya bahwa dia tidak sanggup lagi melanjutkan ansuran untuk bisa membebaskan diri dari perbudakan. Faqala Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna 'indaka mithla Uhudin daynan addahu Allahu anka. Padahal Ali bin Abi Thalib sangat mungkin kan untuk bisa membantu. Tapi beliau menginginkan supaya orang ini hatinya selalu berharap, selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau sudah butuh pikirannya kepada manusia. Gampang, saya punya teman, saya punya nomornya ini, saya punya orang atas. Maukah aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat yang pernah diajarkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat aku mengeluhkan seperti apa yang kamu keluhkan, yakni hutang. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya kamu memiliki hutang setinggi gunung Uhud, Allah pasti akan melunasinya, membantu kamu untuk melunasinya. Kata orang ini mau. Qala qul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, baca doa atau ucapkan kalimat-kalimat ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Sederhana. Allahumma kfini bihalalika an haram. Ya Allah, cukupilah aku ini dengan rezeki yang halal dari yang haram. Kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupilah segala kebutuhanku ya Allah dengan semata-mata keutamaan dari Engkau, dan jangan aku dibiarkan pernah butuh dan selalu berharap pada orang. Kalimat yang luar biasa, yang sederhana, tetapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana 'indaka mithla Uhudin daynan addahu Allahu anka." Diikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan lebih dekat kepada orang yang memiliki rezeki atau yang diberi rezeki, tapi dekatlah kepada Sang Pemberi rezeki. Kita dekat dengan orang yang diberi rezeki, kita akan dibilang penjilat lah, kita akan dibilang nggak punya muka lah. Apalagi kalau sudah sering-sering minta, sering-sering pinjam, sering-sering. Tapi kita dekat kepada Sang Pemilik dan Sang Pemberi rezeki, justru Dia akan murka kalau kita tidak pernah minta atau kalau tidak meminta kepadanya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam yaghdabu in sa'altah. Allah Azza wa Jalla marah pada saat kamu tidak minta kepadanya, sementara manusia marah ketika kamu minta kepadanya. Allah yaghdab in tarakta su'al. Allah marah pada saat kamu tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam yaghdabu in sa'alta. Sedangkan manusia kamu minta kepadanya marah, walaupun dia berada. Ini contoh barakallahu fiik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat orang, mendidik umat, mendidik dengan pendidikan yang luar biasa supaya orang selalu bertawakal dan selalu bertakut kepada Allah,
wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu mencukupinya. Hasbuh ay kafi, mencukupi. Dan itulah yang dinamakan dengan kemurnian tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kepada siapa dia harus meminta pertolongan? Kepada siapa dia harus berteriak dan kepada siapa dia harus menjerit? Dengan tenang, dimasukkan ke dalam api, dilempar ke dalam api dengan tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sendirian tapi nggak kecil hati. Kenapa sendirian tapi kok nggak kecil hati? Pada saat kamu sendirian dan tidak ada satupun yang kamu harapkan, tidak ada satupun yang kamu harapkan, maka pada saat itulah Anda akan selalu mengetuk pintu langit. Enggak ada yang kamu bisa harapkan di muka bumi, berarti tinggal satu yang kamu harapkan, yang ada di langit. Makanya di antara faktor bahwa kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin zaman dahulu, kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahab, kaum musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik ketika bahagia, ketika di rumah bahagia. Tapi kalau sudah kena musibah, mereka enggak berbuat syirik. Ikhlas, murni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Makanya kenapa Allah selamatkan? Dia musyrik. Mereka musyrik. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla ijabahi doa mereka? Allah Azza wa Jalla selamatkan. Padahal mereka jelas-jelas musyrik. Karena mereka saat itu benar-benar doanya ikhlas. Itu rahasianya. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal pada saat Fathu Makkah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan memasukkannya di dalam daftar yang tidak bisa diampuni. Beliau memberikan pengampunan besar-besaran kepada penduduk Makkah, kecuali beberapa orang, termasuknya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kalaupun kalian melihat dia bergelantungan di tirai Ka'bah, bunuh. Maka dia pun memutuskan untuk melarikan diri dari Makkah. Sampailah di penyeberangan menuju Yaman. Di atas kapal, dia bersama kaumnya, bersama kaum musyrikin. Tatkala kapal mereka dilanda ombak di tengah laut, diombang-ambingkan oleh gelombang, nahkoda mengumpulkan semua awak kapal dan penumpang. Sekarang sudah tidak ada lagi Lat, tidak ada lagi Uzza, tidak ada lagi kuburan wali yang bisa menyelamatkan kalian. Yang bisa menyelamatkan kalian adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahal sebagai orang yang cerdas mikir, saya lari dari Muhammad karena saya suruh meninggalkan sesembahan berhala-berhala nenek moyang kami. Suruh berdoa hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran saya naik kapal bersama kaum musyrikin, sekarang saya kembali disuruh bertauhid. Saya kembali disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh berdoa kepada berhala. Dia mikir, daripada seperti ini mending kembali aja kepada Muhammad. Toh ternyata apa yang kita sembah, berhala-berhala yang kita harapkan selama ini, arca-arca yang kita sembah selama ini,
Ternyata mereka tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lari dari Muhammad karena saya tidak terima Muhammad menyuruh saya meninggalkan sesembahan nenek moyang saya. Muhammad memerintahkan saya beribadah hanya kepada Allah semata, saya enggak terima. Saya maunya beribadah kepada Allah, ya juga beribadah kepada sembahan nenek moyang kita, berhala. Lah ini giliran bersama kaum musyrikin, saya disuruh begitu lagi. Apa gunanya, mending kembali kepada Muhammad. Maka dia akhirnya kembali ke Madinah, ke Makkah, dan dia mengikrarkan Islam, dan setelah itu kemudian dia tampil terdepan untuk selalu memerangi kaum musyrikin, membela Islam. Jadi coba lihat bagaimana barakallahu fikum orang itu supaya selalu larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Jadi ketika mereka berbuat syirik itu ketika mereka bahagia saja. Ketika mereka sudah kehilangan segalanya, murni doa mereka ikhlas. Makanya kalau ada pertanyaan apa mungkin doanya orang kafir dikabulkan? Bisa. Buktinya mereka diselamatkan oleh Allah di darat. Lah kan mereka musyrik. Ya mereka musyrik, tapi kan saat itu mereka murni berdoa kepada Allah. Bukan berdoa kepada berhala. Kalau mereka berdoa kepada berhala, Allah akan lepas. Tapi mereka memanggil Allah. Wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara sebagian orang ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya dunia, dan enggak pernah memikirkan akhirat. Tapi Allah kasih. Orang kafir. Tapi mereka memanggil nama Allah. Allah kasih. Sedangkan orang-orang zaman sekarang terkadang justru syiriknya, justru ikhlasnya hilang ketika ada masalah. Itu bedanya kata Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Justru hilang keikhlasan dia ketika ada masalah. Ketika sedang menghadapi musibah. Begitu ada musibah, dia berpikir, ya Allah, Allahumma sallim sallim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudah jangan persulit. Bukan begitu respon dia. Justru ketika dia ada masalah sudah mulai mengingat, saya punya kenalan ini, saya punya ini, saya punya itu. Hati-hati. Fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Juga di dalam kisah yang lain, Fatimah radhiyallahu anha, istri daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib, capek, al-ana, capeknya ngurusin rumah tangga, capek di dalam rumah, ya nyuci, ya masak. Apalagi perempuan zaman dahulu, perempuan Arab lagi, makan serba bikin, roti serba bikin, ya. Lain dengan istri zaman sekarang. Dia mengeluh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan, coba kamu datang kepada ayahmu, minta barangkali dia bisa memberikan kepada kita budak, pembantu. Dan ini juga sebelum kita lanjut saya beri catatan bahwa anakmu sekalipun dia sudah nikah itu juga adalah tetap tanggung jawabmu. Salah kalau ada orang tua anaknya sudah nikah, apalagi dia anak perempuan. Kamu sudah nikah, ayah lepas tanggung jawab. Segala-galanya sekarang suami kamu. Sampai kadang-kadang padahal sudah jelas-jelas dia tahu anaknya, menantu laki-lakinya nggak mampu, sementara orang tuanya foya-foya kaya, tapi pokoknya nggak digubris tanggung jawab suami kamu. Kamu sudah nikah, kamu sudah saya serahkan, sudah saya akadkan sama suami kamu, maka bapak sudah lepas tanggung jawab.
Ntar gimana kalau anaknya balas? Begitu bapaknya sakit di rumah sakit, minta ditelepon barangkali bisa jagain. Maaf Pak, saya juga sudah lepas tanggung jawab. Kan katanya bapak sudah lepas tanggung jawab ke saya, berarti saya juga sudah lepas birrul walidainnya. Assalamualaikum, satu sama. Salah dong kita. Mantan istri ada, mantan anak nggak ada. Mantan suami ada, mantan bapak nggak ada. Jadi belajar dari kisah ini. Kamu kenapa minta lagi ke saya? Kamu kenapa ke saya? Kamu kan sudah tanggung jawab. Kan bapak udah tahu, suami saya begini, suami saya ekonominya begini. Pokoknya kamu sudah nggak boleh seperti itu. Itu akhirnya akan memotivasi sang anak untuk dendam. Untuk dendam kepadamu. Dan pada akhirnya ketika anakmu punya anak pun juga diajarin untuk dendam. Tetap tanggung jawab kita. Tetap tanggung jawab. Kita diberi kemampuan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sedikit berada atau bahkan mungkin banyak. Sementara anak kita yang sudah menikah, menantu kita lihat mereka juga tertekan ekonomi. Jangan kemudian orang tua foya-foya variasi mobil bikinnya sementara anaknya. Jangan. Nah, itu tetap tanggung jawab kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah memerintahkan Fatimah untuk datang meminta kepada Rasulullah barangkali ada pembantu. Subhanallah. Lihat apa respon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung dikasih pembantu? Langsung iya saya kasih? Enggak. Dikembalikan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluk, maukah aku tunjukkan kepada engkau ala khairim minal khadim, kepada perbuatan atau amalan yang lebih baik daripada kamu punya pembantu?" Punya pembantu apalagi zaman sekarang serba salah. Cari yang nenek-nenek yang tua, tenaganya sudah kurang. Cari yang muda, istri ketar-ketir. Suami sama pembantu di rumah, apa jadinya? Istrinya pegawai, istrinya kerja setiap hari, pergi pagi pulang sore, sementara suami di rumah sama pembantu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akhadtuma madaji'akuma fasabbiha 33 wa kabbira 33 wahmada 33." Dalam sebagian riwayat wahmada 34. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah berada di tempat tidurmu di malam hari, jangan langsung tidur. Subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira, tadi bukan wahamada, wa kabbira. Dan bertakbirlah 33 kali atau 34 kali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengomentari hadis ini di dalam ta'liq beliau kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, man lazama hadza dzikr, siapa yang komitmen menjaga wirid atau menjaga zikir ini sebelum tidur malam, lam yash'ur bita'abin minal, kata beliau, lam yash'ur bita'ab, maka dia tidak akan merasakan capek letih minal ashghal atau min kathratil ashghal, dari banyak kesibukan dan aktivitas dia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semenjak saya mendengarkan hadis ini dari mertua saya, tidak pernah saya tinggalkan satu malam pun. Ada yang iseng bertanya, sekalipun pada saat perang Siffin,
Kata Ali bin Abi Thalib, sekalipun dalam perang Siffin, tidak pernah saya tinggalkan. Sederhana. Antum berbiasakan baca doa ini, kemudian tinggalkan. Terasa itu. Seharian kita kerja, bahkan malam juga kadang masih kerja. Bagaimana? Begitu bangun di pagi hari sudah, aduh capek, pegal, ya, asam urat, kolesterol, udah semuanya ini, udah macam-macam sudah. Terus mau apa? Coba perbiasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebagian lafaz ada bahkan riwayat Bukhari, tapi yang masyhur Muslim. Sederhana. Sebelum tidur, subhanallah, 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 33 kali. Alhamdulillah, 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 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairum minal khadim. Lebih baik daripada pelayan, daripada pembantu. Daripada pembantu. Orang kadang-kadang subhanallah, baru punya anak satu sudah kelimpungan. Anak satu, pembantu dua, aneh. Apa yang dikerjain? Satu untuk anak, babysitternya, khusus ngurusin anak. Yang dua untuk nyuci pakaian. Gak kurang itu. Satu lagi apa? Yang masak. Oh, yang masak istri saya, gak boleh diganggu. Itu khusus untuk yang masak istri saya, karena saya ingin makanan istri saya, masakan istri saya. Anak satu, istrinya masak, pembantu satu untuk nyuci nyetrika pakaian, pembantu satu khusus untuk anak. Tapi tiap hari ngeluh, capek. Kenapa? Capek ngawasin pembantu, capek marahin pembantu, capek cari duit untuk gaji pembantu. Baru anak satu. Memang kamu makan apa sih? Kamu tiap hari makan kambing guling, tiap hari makan daging kambing. Kamu ini tiap sekali sehari itu ganti pakaian berapa kali? Ganti pakaian sehari 6 kali, 10 kali. Sampai punya pembantu khusus, padahal cuma kamu sama istri sama anak satu. Ada mesin cuci. Itu saja masih saja tiap hari ngeluh. Gonta ganti, kalau enggak pijat bekam. Sini bekam, sini bekam, sini bekam. Coba koreksi diri kita. Rupanya pantas kita ditegur oleh Allah Azza wa Jalla karena hati kita selalu terikat kepada orang. Aman ada pembantu, aman ada pelayan. Di dalam hadis Al-Bara ibn Azib, ini perhatikan ini, subhanallah. Di dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah berwasiat kepada Al-Bara ibn Azib, "Idza akhadta majja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu hendak berbaring di tempat tidurmu di malam hari, madja' itu artinya biasanya diartikan tempat tidur di malam hari, maka wudu'lah sebagaimana wudu'nya kamu pada saat hendak menunaikan salat. Wa qul, dan baca, dan di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan waj'alhunna akhir ma taqul. Jadikan doa ini, wirid ini akhir ucapan kamu sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan dan memasrahkan jiwa dan ragaku kepada Engkau. Kita kan capek seharian ini beraktivitas. Kita merasa memiliki diri kita.
Pada saat sekarang ini kita merasa memiliki diri kita. Ada orang yang datang tiba-tiba mengancam kita, kita bisa melindungi diri kita. Kenapa? Kita merasa memiliki. Tapi pada saat kita tidur, ada orang datang nyekik kita pun kita nggak ngerasa. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku memasrahkan jiwa dan raga kepada Engkau. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. In mitta mitta 'ala al-fitrah wa in asbahta asbahta khairan. Bagaimana Rasulullah mengikat orang hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikat hati orang dengan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan segala jiwa dan ragaku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Engkau. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan nyawa. Karena kita sudah gak bisa lagi ini. Tidur kita gak tahu apa-apa. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku membaringkan dan menyerahkan punggungku kepada Engkau. Segala macam tanggung jawab saya. Ya, di dalam istilah Arab, orang kalau apa-apa itu tanggung jawab, mesti orang mengatakan itu sudah di punggung saya, di pundak saya. Wa alja'tu dhahri ilaik. Semua tanggung jawab saya, semua perkara, semua saya serahkan hanya kepadamu ya Allah. Saya sudah mau tidur. Harta saya berada di luar ini, saya enggak hanya saya pasrahkan, saya kunci, saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Saya enggak tahu dengan mobil saya, dengan motor saya, dengan ternak saya, dengan kebun saya ya Allah. Yang jelas saya pasrahkan kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan. Saya berharap selalu kepada Engkau ya Allah, dan saya selalu takut kepada Engkau. Saya selalu berharap kebaikan dan saya selalu takut dari azab. La malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada pelarian dari Engkau selain kepada Engkau ya Allah. Kita takut dari orang, kita akan cari orang lain yang bisa melindungi kita dari orang itu. Kita takut dari orang, kita akan lebih dekat pada orang itu. Ada yang seperti itu. Tapi kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, justru lebih dekat kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada penyelamat dari azabmu ya Allah. Tidak ada penyelamat dari Engkau ya Allah selain Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Saya beriman dengan kitab-kitabmu yang Kau turunkan dan saya beriman kepada Rasulmu yang Kau utus. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In mitta fi lailatik. Kalau engkau meninggal di malam itu juga mitta 'alal fitrah. Engkau meninggal dalam keadaan tauhid, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid. Masya Allah. Gak sempat ditalqin, orang meninggal tidur tiba-tiba meninggal, gak sempat ditalqin, tapi sebelum tidur baca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in mitta fi lailatika mitta 'alal fitrah. Kalau engkau meninggal di malam itu, engkau meninggal di atas fitrah. Wa in asbahta asbahta khairan. Kalau engkau masih bisa diberi umur oleh Allah sampai pagi hari, sampai esok hari, maka engkau kalau masih bangun di pagi hari, engkau akan bangun dalam keadaan baik. Subhanallah. Engkau akan bangun dalam keadaan baik. Nah, ya, kita ini kan tidur, namanya juga tidur, peredaran darah nggak lancar, aliran darah nggak lancar, ya.
sudah aliran darah nggak lancar, setan beraktivitas terus, membisik kita, makanya wajar kita harus melawan dengan zikir-zikir ini. In asbahta khairan. Selalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk selalu hati kita, jiwa kita kepada Allah. Makanya ada istilah di dalam dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kalimat-kalimat yang penuh dengan bijak, kalimat bijak yang penuh dengan hikmah yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Man i'tamada 'ala an-nasi mal. Kalau Anda selalu bersandar kepada orang, Anda akan jenuh, bosan. Datang ke rumah hari ini, janjinya besok. Datang lagi besok, nggak ada di rumah, pesan besok lagi datang ke rumah. Datang nggak ada. Tadi saya datang ke rumah nggak ada bapak. Iya memang, saya kan cuma bilang datang ke rumah. Saya nggak bilang saya nungguin di rumah. Saya cuma bilang datang ke rumah. Kamu sudah suruh datang ke rumah. Man i'tamada 'alan nasi man. Anda kalau selalu berpikiran siapa yang bisa membantu saya, siapa yang di mana, kamu akan jenuh sendirinya, kamu akan bosan. Bahkan bisa jadi kamu benci sama orang itu, kamu musuhi orang itu. Saya berharap dia bisa membantu saya, ternyata begini kejadiannya. Man i'tamada 'alan nasi mal. Wa man i'tamada 'ala sultani dhal. Kalau Anda terikat pada penguasa, Anda akan rendah. Anda akan direndahkan. Anda akan direndahkan. Wa man i'tamada 'ala malihi qal. Kalau Anda selalu bersandar dan bergantung kepada hartamu, hartamu akan kurang itu. Saya orang kaya, saya fulus, saya duit. Hati-hati. Suatu saat ujian akan datang. Wa man i'tamada 'ala ilmihi dhalla. Kalau Anda selalu bersandar kepada ilmumu, kamu akan tersesat. Wa man i'tamada 'ala aqlihi ikhtal. Siapa yang bergantung kepada akalnya, cerdas, saya orang pintar, saya begini, dia akan linglung dengan sendirinya, dia akan kewalahan dengan sendirinya. Wa man i'tamada 'ala Allah fala malla wala dhalla wala qalla wala dhalla wala ikhtal. Namun kalau Anda terbiasa selalu kembali kepada Allah dalam segala keadaan, Allah Azza wa Jalla yang ada di benak kita. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah direndahkan, tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah linglung atau stres, dan tidak akan pernah berkurang. Itu memang sudah sunnatullah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengembalikan kita selalu, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terikat hati kita kepada Allah. Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk. Apa yang beliau berikan? Beliau memberikan sumbangan sosial, bantuan sosial ini enggak. Beliau memberikan sumbangan mental, dan itu lebih penting. Beliau memberikan sumbangan mental kepada Ummu Salamah. Beliau mengatakan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan akhirnya selalu dikenang oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kejadian dan mengingat kejadian itu. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun, faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafahu Allah khairan minha." Faqultuhu 'indama tuwfiya zawji Abu Salamah fa'abdalani Allahu man huwa khairun min Abi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ummu Salamah terus mengingat radhiyallahu anha.
Saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada seorang Muslim yang tertimpa musibah bahkan sampai putus tali sandalmu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orang kan kadang-kadang mendengar kalimat inna lillahi itu hanya kematian. Mendengar berita kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, enggak mati kok. Lah memang innalillahi itu mesti mati. Hah? Itu kan di masjid. Jam 10 toa masjid bunyi, innalillahi, oh ini kematian. Itu kan karena kita sudah terbiasa dengar di masjid. Masa tiba-tiba di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah hilang 1 unit motor dengan nomor dengan plat nomor sekian-sekian, motor Beat. Bagi siapa yang menemukan malingnya, silahkan ditangkap dan digebukin motornya dibawa pulang. Udah biasa di masjid kan innalillahi kematian. Tapi yang namanya innalillahi itu nggak mesti kematian. Musibah apapun yang menimpa kita, kehilangan apa saja, kata Rasulullah, siapa yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik. Kata Rasulullah, mesti Allah akan berikan pahala dengan musibahnya dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, saya pun mempraktikkan hadis ini. Ketika suami saya meninggal, saya baca, subhanallah, Allah gantikan suami saya dengan laki-laki yang baik dan bahkan terbaik, yaitu setelah selesai masa iddah dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, barakallahu fikum, sebagai penutup, camkan ini. Siapapun kalau hati kita ini sudah terikat dengan sesuatu pada selain Allah, akan tersiksa hidup kita itu. Bahkan akan menjadi musuh orang itu. Contoh sederhana saja, nggak usah jauh-jauh. Kita selalu berharap dari orang ini, orang itu biasanya sudah 3 tahun ini ngasih THR terus ke saya ini. Lumayan lagi, tebal lagi. Biasanya ya tahun ini ya. Siap-siap aja. Ya, ketika kamu tidak harap, ada aja dia ngasih. Begitu karena sudah biasa ngasih, akhirnya kamu berharap. Biasanya 2 juta ini lumayan. Untuk bisa ngasih anak-anak. Nggak ngasih. Aduh, hapus. Nggak ngarap dikasih, giliran harap nggak dikasih. Itulah akibatnya kalau kamu berharap pada orang, tersiksa. Ini besok Id. Sampai besok Idnya sholat maghrib. Coba pura-pura sholat di sampingnya orang inilah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sehat? Cuman tanya sehat doang. Lihat sakunya kayaknya nggak tebal. Kayak kosong. Tersiksa kamu. Sampai besok subuhnya sudah mau Id. Sampai selesai Id. Ujung-ujungnya asem mah. Nggak ngasih, biasanya juga 2 juta. Itulah akibatnya. Anda akan tersiksa itu. Ya, coba lihat contohnya Nabi Yusuf, Nabi Adam alaihissalam. Diusir dari surga. Kenapa? Tergantung hatinya pada buah. Yang disebut oleh iblis dengan buah khuldi. Ingin kekal di surga, ingin berkuasa, tapi berharapnya lewat buah. Lewat pohon. Allah azab, Allah hukum, bukan azab. Allah hukum dia dengan dikeluarkan dari surga, selesai. Kamu keluar dari surga. Yusuf alaihi salatu wassalam berharap untuk keluar dari penjara lewat seorang sahabatnya yang bermimpi yang bakal menjadi pelayan istana. Allah hukum, tinggal di dalam penjara sekian tahun. Oh, rasain. Bersihkan hati kita pada saat ada orang berbuat baik pada kita, ada orang ngasih ke kita, Masya Allah. Bagaimanapun kebaikan orang itu, sebagai orang yang baik kita akan selalu ingat. Tapi jangan pernah berharap. Ini bulanan, biasanya orang ini sudah ini. Kamu akan tersiksa itu. Udah biarin aja, rizqu biadillah.
rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan orang-orang yang kamu kenal, entah itu jenderal, entah itu pejabat tinggi pun, kalau kamu selalu berharap, kamu akan sakit hati. Saya kira dia jenderal, dia ini, giliran saya ada masalah menghilang, di telepon nggak ngangkat, di WA centang satu, di ini semuanya. Nah, itu akibatnya hatimu terikat pada orang. Maka perbiasakan hati kita selalu terikat dengan Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit maupun dari bumi, dan semoga Allah Azza wa Jalla melancarkan semua urusan kita dalam kebaikan, menjauhkan kita dan keluarga kita dari penyakit dan musibah dan bala, dan semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita dalam kebaikan, menjadikan kita dan anak-anak kita termasuk ahlul Quran, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.